Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, sekiranya cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu jadilah. Tentu kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan Yesus meminta supaya cawan itu berlalu? Pertama, kita tahu bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menebus dosa satu orang, tetapi semua orang. Yang kedua, dia mati bukan karena kesalahannya. Dia dihukum bukan karena dosa yang dia lakukan, tetapi karena kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, dia benar-benar mengalami penderitaan secara fisik. Kita harus ingat bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus benar-benar menjelma menjadi manusia. Ibrani 2 ayat 17, dia disamakan dalam segala hal dengan manusia. Ibrani 5, 7, dan 8, Filipi 2 ayat yang ke-7, Yesus mengosongkan dirinya. Jadi pada waktu itu secara fisik juga dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Sampai-sampai pada waktu dia hendak memikul salibnya, dia tidak mampu untuk membawa salib itu sampai kepada Golgota, dan dia harus ditolong atau dibantu oleh seorang yang bernama Simon Kirene. Dan bukan hanya itu saja, dia tahu bahwa dia akan ditinggalkan oleh Bapaknya. Inilah kengerian yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Dia tidak pernah terpisah sebelumnya dengan Bapa, dan karena penderitaan yang harus dia pikul, dia harus terpisah dengan Bapa untuk sementara. Dan dia tidak menginginkan hal ini tentunya, sehingga dia berdoa supaya cawan itu berlalu. Tetapi kita tahu bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus tunduk terhadap kehendak Bapa. Dan inilah pelajaran yang mahal yang dapat kita petik, kita ambil dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang dapat kita ikuti bagaimana dia menempatkan kehendak Bapa di atas segala keinginan pribadinya. Ini memiliki implikasi yang begitu luar biasa terhadap kita. Bagaimana kita dalam segala keinginan kita menempatkan keinginan atau kehendak Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. C.S. Lewis pernah berkata bahwa pada akhirnya hanya ada dua jenis manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang Tuhan berkata kepadanya, jadilah kehendak-Mu. Atau jenis yang kedua, yaitu kita yang berkata kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Manusia jenis yang seperti apa kita bergantung pada pilihan kita. Dan biarlah kiranya kita benar-benar memilih yang benar, yaitu menjadikan kehendak Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.